Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saudara seperti semua sekarang dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada yang menarik ya, ketika kemarin saya posting memang tentang Sudirman gitu kan. Yang ini dipertegas oleh saudaranya Sudirman yang waktu dijenguk kok nggak ada juga gitu. Dan ini juga menimbulkan beragam nanti ya spekulasi dan komentar dari para petinggi-petinggi hukum nih ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Ya, saya tidak ada sedikit pun percaya kalau warga saya itu pelakunya, karena secara garis keturunan pun mohon maaf dalam tanda kutip mereka itu anak-anak yang taat. Kemudian dari keseharian pun saya tahu keadaan keluarganya dan saya tahu persis kondisi mereka, anak-anak yang taat, dan saya selalu berbicara apa adanya. Yang saya pernah dimunculkan di media pun itu ada yang namanya Dirman, itu anak yang benar-benar taat dan patuh, dia selalu sholat tepat waktu. Itu yang menjadi saya tidak percaya sampai saat. Nah ini ya komentar dari para warga di situ, bahwa yang nyatakan bahwa sekarang yang di penjara adalah orang-orang baik semua sebetulnya. Bisa juga nanti di searching, silahkan komentar para warga juga yang di situ mengenai yang terpidana ini. Menurut para tetangga yang ada di situ juga sudah juga saya posting ya, bahwa mereka itu orang-orang baik gitu. Ini sangat miris sekali kalau kita hanya diam saja sebetulnya, tidak bersuara gitu kan. Walaupun sedikit perjuangan kita, paling tidak kita pernah berjuang untuk penegakan keadilan dan kebebasan untuk orang yang tidak bersalah ya. Jadi ini juga ada komentar dari kakaknya Sudirman ya, yang mengatakan bahwa kemarin waktu sempat berkunjung untuk menjenguk Sudirman kok nggak ada gitu kan. Ini menarik sebetulnya. Ini dia videonya. Nggak ketemu, sudah. Alasannya nggak ada, karena memang nggak ada di situ. Informasinya kemana kata? Informasinya kemana? Udah di situ ya, cuman tadi berkasnya katanya cuman ada berkasnya aja di situ, fisiknya nggak ada. Sekitar 3 kali 4 kali yang situ ngebancai, cuman nggak ada hasil. Yang bilang nggak ada itu siapa nih, Bang? Di pegawai ininya, si lapasnya. Tuh berkasnya ada tapi orangnya nggak ada. Ini gimana ini ya? Ini akan menjadi sesuatu pertanyaan yang baru untuk para netizen, bahwa salah dikemanakan Sudirman gitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa yang lain itu sudah ada tuh. Kemarin sebelum Peggy ditangkap, ini kan waktu dijenguk Sudirman keluarganya ada. Tapi sekarang kok setelah Peggy bebas kok nggak ada gini. Ini ada apa ini ya? Dan ini menimbulkan kemarahan juga ya di salah satu pengacara yang kemarin membela Peggy Setiawan tentang sebenarnya sumber masalah ini adalah si Aib gitu. Aib akan dilaporkan sama pengacara ini. Siap-siap Aib ya. Kita saksikan ini dia. Makanya Aib juga kau siap-siap. Saya akan polisikan kau. Saya Niko Kilikili akan polisikan kau. Biang kerok dari semuanya ini adalah Aib yang memberikan pernyataan palsu, pernyataan bohong, merugikan banyak pihak termasuk klien saya Peggy Setiawan. Oleh sebab itu saya pastikan bahwa saya akan mempolisikan Aib. Kemungkinan besar hari Senin saya akan buat laporan polisi. Nah itu dia Aib ya, siap-siap ya. Nanti jangan Aib namamu terus berubah menjadi Aib ya. Itu yang jadi masalah nanti Aib. Karena sekali lagi sebagai kekhawatiranmu bahwa kamu takut pada keluarga korban, jangan salah Aib. Ini kekhawatiranmu seharusnya para seluruh netizen. Juga saya sampaikan kemarin. Jadi sekarang mendingan kamu jujur saja Aib, yang mengakui semuanya gitu kan, sebelum terlambat ya. Sebelum entah siapa yang duluan akan menemukan kamu. Itu menjadi masalah kamu nanti di kemudian hari ya. Dan sampai kapan kamu bohong seperti ini Aib? Seluruh warga Indonesia, netizen sudah mengetahui kamu gimana gitu ya. Ini akan jadi masalahmu nanti. Dan sebetulnya ini juga ditanggapi langsung oleh salah satu netizen juga mengenai video tadi. Ini menarik untuk kita saksikan. Ini dia. Aib juga kau siap-siap. Saya akan polisikan kau. Saya Niko Kilikili akan polisikan kau. Dan pengembangan kasus siapa-siapa yang terlibat di belakang kau akan ditarik semuanya, akan diseret semuanya. Ya. Karena omongan kamu inilah yang membuat sehingga satu Indonesia ini jadi kacau balau. Alamak, jangan keras-keras Om. Iya, ntar Aib pipis di celana. Habis pipis ntar diminum sama Aib. Ini Aib nih udah nggak nyenyak bobo, udah nggak enak makan, udah nggak nikmat ngopi. Alah, ngerokok kesel. Udah pokoknya Om. Kasian Om, udah meriangan itu di kebun coklat. Tuh Aib ya, hati-hati Aib ya. Ini sudah, jangan timbulkan memuncak kemarahan para netizen gitu.
Tapi sebenarnya kan kalau kita merun ke belakang sebetulnya iya bahwa Aib lah sumber masalah semua ini gitu. Karena kita tahu sendiri bahwa 8 orang ini kemarin yang ngerebek kamu tuh karena bawa cewek ya ke kamar kamu gitu. Ya. Dan wajar dimanapun kita berada sebetulnya kalau gitu kondisinya pasti juga digerebek juga gitu. Tapi dendammu sampai begitu. Ya, tapi ingat apa yang sudah kamu lakukan, kamu akan mendapatkan itu karma yang lebih pedih, lebih besar dari apa yang kamu lakukan sekarang tuh kepada 78 orang itu ya. Tapi mudah-mudahan ya sebelum itu terjadi, yuk sadar Anda ya. Jangan dengarkan lagi yang itu. Anda berbalik ke netizen semua akan simpatik sama kamu. Dan mungkin keluarga korban akan memaafkan kamu gitu ya. Tapi kalau kondisi yang sekarang jangan harap ya. Siap-siap sajalah gitu ya. Untuk bagaimana seperti dia bilang tadi ngerokok saja keselak kamu itu ya. Dan ini juga tanggapan dari pengacara Tony ya tentang si Ibtu R tadi gitu ya mengenai perkembangan kasus ini. Ini dia. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tidak dilakukan sidik jari. Apa saja barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu tertuang dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Di antaranya adalah 1 batang bambu bulat ukuran 70 cm. Kemudian 3 buah batu ukuran sedang. Kemudian 2 botol aqua kosong bekas miras ciu. Kemudian 1 botol kosong merek Sprite. Kemudian 1 botol kosong Big Cola ukuran kecil. Kemudian 1 buah helm merek Kayete warna merah putih. Kemudian 1 bilah senjata tajam jenis pedang. Nah, semuanya itu tidak dilakukan sidik jari. Kalau tidak dilakukan sidik jari, ini barang bukti digunakan oleh terdakwa siapa? Oleh pelaku siapa? Dari 8 itu. Betul. Ya, karena tidak dilakukan sidik jari. Nah, tapi anehnya, ya, meski tidak dilakukan sidik jari, hakim tetap saja barang bukti itu dianggap sebagai barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan membuat 8 orang itu dihukum atau divonis bersalah. Dengan tidak dilakukan sidik jari terhadap barang bukti yang diduga untuk melakukan tindak pidana, ini merupakan kejanggalan. Berarti kalau kita lihat dari keterangannya keterangan pengacara Tony, berarti hakim yang kemarin jadi tangkap juga ya. Harus kita tangkap juga itu kenapa itu bisa terjadi, di mana apa yang dibilang sama pengacara Tony tadi tentang kok tidak ada penyidikan, sedangkan di BAP itu sudah ada bukti yang dipakai gitu, tapi kok tidak ada penyidikan. Ini kan menjadi aneh juga. Dan lucunya lagi dan bodohnya lagi bahwa hakim menyetujui itu gitu. Ya, kayaknya perlu kita mampir-mampir ya ke rumahnya si hakim tuh ya untuk menanyakan biar dia klarifikasi gitu kan. Dan ini sebetulnya ini juga salah satu orang yang paling greget saya lihat itu ya tentang bagaimana si Kavi ya yang gimana kemarin diminta keterangan kok begini anak ini lagi ya. Kita saksikan ini dia. Sempat minum. Iya. Bersama dengan siapa aja boleh disebutkan? Ya ada Jaya, Hadi, Supri, Eko, Eka. Pisah sama mereka siapa yang duluan pulang? Saya duluan. Mas Kavi duluan pulang. Jadi saat sebelum kejadian Peggy dan pelaku lain ini minum-minum dulu waktu itu minum ciu di warung Bu Nining. Mereka minum bersama. Ada saksi yang bernama Muhammad Nurdatul Kafi, Pramudia Wibawa Jati, Teguh Wijaya, Ahmad Saifuddin atau Aep, Oktarangga. Nah, mereka ini minum-minum bersama Peggy gitu loh. Jadi kalau untuk menunjukkan dia benar Peggy pelaku ataupun bukan, ya 5 saksi ini harus dipanggil juga, harus diperiksa. Karena kemungkinan mereka juga tahu Peggy pelaku atau bukan. Jadi iya. Ini juga ya menimbulkan kemarahan juga ke salah satu artis kita ya, Mas Uya Kuya gitu kan, menanggapi kasus ini yang terus saja muter-muter gitu kan. Ini dia ya. Ya, handphone Eki kenapa tidak disita, tidak dibuka? Ada apa? Apa sebetulnya udah dibuka tapi pas dibuka, ya kejadiannya nggak begini nih, apa kayak begitu? Ya. Tapi kalau misalnya udah terlanjur ditangkepin gimana? Ya. Yang malu siapa? Artinya sampai ini tidak dilanjutkan bukti telepon ini, apakah ini kelalaian? Tidak sesuai misi. Atau ada motifnya? Tidak sesuai misi. Kalau ada motifnya kan juga nggak mungkin ya. Tidak sesuai misi ya. Yang bagian bawah-bawah itu
inisiatif kalau nggak ada suruhan, mereka nggak ada perintah kan? Iya, jadi suruh misi. Iya kan? Iya. Artinya, ya. Jadi ada ini maksudnya, ada saringan, ada sortir. Iya. Ya kan? Ada sortir yang seolah-olah, jadi saya duga nih ya, ada orang yang menginginkan bahwa pokoknya kejadiannya harus ada pembunuhan, ada pemerkosaan. Jangan sampai ada sesuatu yang Emang begitu. yang membuat itu tidak terjadi, ada ditampilkan di BAP, bener kan sih? Betul. Pertanyaan kenapa? Apakah pas dibuka, hah, nggak begini, aduh, nggak begini bro, gitu kan? Udah terlanjur bro, udah bocok bro. Gimana tuh? Gimana bro? Iya kan? Tapi kenapa harus disangka duluan? Udah banyak bro. Iya. Gimana? Jadi Orang ditahan. kasusnya harus jadi nih bos. Iya, udah harus ditahan. Iya, Ya kan? iya. Kalau ditahan masa tahanan ini berjalan. Iya. Masa tahanan anak kan beda jauh dengan masa dewasa, lebih pendek, ya kan? Iya. Proses persidangan juga lebih pendek, gitu. Dan posisi sudah bonyok. Kalau dia dilepasin supaya nggak dihitung masa tahanan, ya masalah juga kan, ketahuan bonyoknya. Tapi gue yakin lah Mabes Polri pasti bisa mengungkap ini dan bisa adil, bisa Sambo aja bisa di penjara ya kan? Iya sih. Ya karena mereka itu kan berani sama anak kecil ya. Sekalinya berhadapan sama orang-orang sekarang ini kabur gitu kan. Kayak itu elit itu kabur hilang gitu kan. Terus yang dua pengawalnya kemarin itu juga hilang gitu kan. Kalau anak kecil garang gitu. Kita lihat juga kemarin keterangan dari salah satu yang bebas kemarin digantikan sama kakaknya juga. Sering dipukul katanya, sering gini katanya. Anak kecil, coba sama orang besar gitu, mana berani, memalukan sekali. Dan ini lebih ngeri lagi ya, ini statement dari salah satu pakar hukum juga yang keras menyuarakan tentang kasus ini gitu. Ini dia Semeton. Boleh nggak sih polisi melakukan kekerasan terhadap Dengar tuh ya. Belakangan ini lagi ramai kasus-kasus seperti ini, di mana diduga ada oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap tersangka hingga mengalami luka ataupun kematian. Menurut aturan yang berlaku dalam pasal 13 ayat 1 huruf A Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 menegaskan bahwa petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman atau siksaan fisik, psikis atau seksual untuk mendapatkan informasi. Jadi, jika ada oknum polisi yang melakukan hal tersebut, tentu itu sudah melanggar hukum dan dapat dilaporkan. Anda sudah melanggar hukum ya. Banyak sekali hukum yang Anda langgar ya. Pasal tadi itu sudah jelas tuh. Anda langgar juga ya. Pemukulan juga keras Anda langgar juga itu ya. Terus banyak sekali. Tapi mudah-mudahan sih ya, apa yang kamu lakukan itu kalian semua yang di sana akan mendapatkan juga karma yang setimpal untuk Anda gitu kan ya. Dan ini mungkin akan menjadi tolak ukur mungkin ya bagaimana sekarang ini terjadi gitu ya. Dan ini mungkin jadi pengalaman juga sama oknum menjelas seperti ini. Saya selalu bilang bahwa kita menghormati institusi kepolisian dengan begitu luar biasa. Kita bangga, kita salut pada penegakan hukum kita yang sekarang gitu kan. Tapi karena oknum-oknum yang tidak jelas ini membuat institusi yang kita hormati ini juga tercemar gitu ya. Jadi Anda juga harus bertanggung jawab tuh ya. Kami sudah percaya, kami sudah bangga kepada institusi kepolisian dan Anda ngerusaknya itu ya. Orang yang gak jelas seperti Anda ini ya. Ini oknum ya. Jadi segitu saja Semeton ya. Selalu saya berpesan juga di akhir video, jangan cepat termakan hoak ya, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video Semeton, semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan kasus Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.